ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن Masya Allah, ayat yang begitu indah. Sebelum kita bahas singkat dengan ayat tersebut, kita mau sapa dulu nih jamaah Islam itu indah yang baru bergabung. Masya Allah, kita sekarang sedang membahas tema visi, misi, foya-foya. Jadi yang baru bergabung insya Allah siapkan catatannya. Tadi ayat yang dibaca Masya Allah, ayat yang dibaca Alhaakumut Takatsur dari awal sampai akhir nih. Ustadz tadi Masya Allah, Ustadz Bilal bagus suaranya, penghadiran bacaannya Masya Allah. Ini berkaitan juga kalau kita katakan sultan atau crazy rich ya. Crazy rich. Ini Masya Allah, kadang-kadang kita menunjukkan sesuatu kekayaan, kita tidak menunjukkan siapa yang memberikan kekayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kekayaan Allah. Allah yang memberikan kita kekayaan, bukan manusia, bukan hasil kerja kita, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai alhaakumut takatsur, jangan sampai hal tersebut bikin kita lalai, Ustadz. Masya Allah, sesuatu yang bikin lalai. Ada daripada Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Imam Ghazali itu pernah menceritakan seseorang alim, seorang soleh bermimpi. Dia bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihkan izin dia mimpi melihat ayahnya. Dia katakan, dia tanya kepada ayahnya, bagaimana kaifa haluka ya abati? Bagaimana keadaan engkau wahai ayahku di alam barzah? Lihat, ini ayahnya orang soleh, bukan orang yang maksiat, bukan orang yang lalai yang tadi sampai disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Takatsur. Artinya dia katakan, bagaimana keadaan engkau wahai ayahku? Beliau mengatakan, ya waladi ishna ghafilin wa mitna ghafilin. Kita hidup lalai. Lalai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati pun dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi jangan sampai kita berpoya-poya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sehingga ketika kita melalaikan, sehingga ketika kita memberikan atau kehidupan kita lakukan sesuatu, maksudnya jauh di luar jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersombong-sombong sampai tadi ayat mengatakan kalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau tidak akan tahu, nanti taunya kapan? Waktu meninggal dunia. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia lalai, di akhirat lalai, sampai diulang lagi. Kalla, sampai berapa kali? 3 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak akan mengerti nanti balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saufa ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau pasti akan tahu. Artinya kapan taunya? Ketika kita meninggal dunia. Tapi jangan sampai para hadirin, artinya para pemirsa, semua Islam itu indah dimanapun berada, jangan sampai nunggu kita meninggal dunia dulu, baru kita tahu itu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah taufik sehingga kita jangan sampai berfoya-foya dan apalagi bangga dengan kalimat sultan tadi. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Kita lanjutkan dan kita persilakan pada host yang ganteng kita. Masya Allah, tadi luar biasa, kita sama-sama sudah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Ustadz Bilal Attaqi dan juga tadi penjelasan ayatnya dari Habib Muhammad. Waduh, ini pencerahan banget nih buat saya. Baik jamaah, ini bicara soal visi misi foya-foya. Nah, ini akan kita
bahas lagi lebih dalam, akan kita tanya-tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu nih jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Ramon menjelaskan 2 sertifikat tersebut sudah berpindah tangan atas nama orang lain. Pelaku sendiri merupakan warga Pengkon Seridadi, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Dalam pengakuannya, Refta melakukan pencurian lantaran terlilit utang. Ia kemudian mencuri untuk membayar utangnya ke rentenir. Namun setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, Ramon menjelaskan, Refta ternyata menggunakan uang tersebut untuk bergaya hidup mewah, termasuk bersenang-senang dengan pria idaman lain. Ramon menuturkan Refta merupakan DPO perkara pencurian dalam keluarga. Pelaku sudah buron sejak tahun 2019. Nih Ustazah, Prihatin. punten ini kita juga prihatin ya. Sudah foya-foya untuk hal yang kurang baik lagi. Aduh, ini sebenarnya ada nggak sih tips nih buat ya saya gitu ya, masih baru lah gitu menikah, supaya saya ini bisa mengingatkan sama istri saya bagaimana sih tujuan hidup yang sebenarnya. Visi misi hidup itu bukan foya-foya tapi untuk beribadah kepada Allah. Kadang juga ada nih yang ya mungkin kalau tadi istrinya foya-foya sama laki-laki lain, atau juga sebaliknya untuk para laki-laki nih, para suami nanti sama istri pelit, sama anak pelit. Padahal Banyak tuh. oh banyak yang kayak gitu. Sama istri pelit, sama anak pelit. Foya-foyanya sama orang teman lain. aja. Aduh, itu yang bahaya tuh. Kaget. Kayaknya ini mewakili semua ibu-ibu Ini di rumah. pulang Ustazah syuting dulu. jantungan ini. Silakan, nih Ustazah biar nggak usah marah-marah, biar mewakili semua ini jamaah ibu-ibu terutama di rumah nih. Mohon silakan dijawab. Barakallahu fiik. Mohon izin Habib, Ustadz semuanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi lihat tayangan tadi kita istighfar dulu. Takutnya ntar kita kena kayak gitu. Kita nggak kena, kita ada turunan anak-anak kita kan. Kita istighfar dan ucapkan na'udzubillahi min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Ini udah foya-foya. Selingkuh pula, aduh astagfirullahaladzim, semoga kita dijauhkan dari hal demikian. Gimana cara kita ngingetin pasangan kita? Namanya juga hidup ya kan. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses urusan dunianya, dia harus tahu yang namanya ilmunya. Dan barang siapa yang pengen sukses urusan akhiratnya, ibadahnya, amal solehnya harus ada ilmunya. Dan pengen dua-duanya, maka dia harus memiliki ilmunya. Nah ini, kalau kita ngomongin pernikahan, awalnya kita pernikahan untuk apa? Untuk ibadah. Ternyata dalam pernikahan ada aja ujiannya. Yang mungkin selingkuh lah, yang mungkin suami atau pasangan pelit lah, begini, begitu. Nah ini kita ingetin yang pertama, hidup ini seperti tadi guru kita bilang ya, bukan hanya sekarang. Tapi ada hari-hari esok. Wa tanzur nafsu ma qaddamat ligot. Kita semua harus melihat. Ya jangan hanya hari ini tapi masa depan nantinya dan juga masa akhirat. Jadi kita omongin, ngobrol dari awal. Kita ini mau kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini yang pertama. Ini mau di dunia aja apa mau di akhirat atau dunia dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Quran aja ngajarin kita biar dunianya enak, akhiratnya enak. Jadi jangan yang namanya kita cuman senang-senang sesaat. Kemudian komunikasi penting sekali. Dan kita harus tahu bahasa kasih. Kenapa nih pasangan kita seperti ini? Kita juga introspeksi diri. Misalnya sebagai suami, kenapa nih istri saya kayak gini? Jangan-jangan gara-gara lakinya pelit nih. Atau sebagai suami juga seperti itu. Kenapa istri saya kayak seperti ini? Dan sebaliknya, jadi harus tahu bahasa kasih pasangan. Jadi jangan yang itu tuh pasangan saya begitu gara-gara gini. Ngaca juga kita nih kenapa terjadi misalnya kayak tadi mencuri sertifikat dan sebagainya misalnya. Nauzubillahimin. Dan ketiga rencanakan pemasukan dan pengeluaran. Karena kita ini enggak cuma hidup sendiri. Suami doang atau wanita doang. Tapi ada anak, ada istri. Jangan tinggalkan anak-anak kita ketika kita nanti wafat dalam keadaan lemah. Lemah pendidikan, lemah harta. Loh kok harta sih? Dunia banget sih Kak Mikdad. Duit Duniawi mulu. banget ya Loh gitu. ada dong dalam Al-Quran. Kalau nggak ada, kenapa ada ilmu waris? Laki dapat sekian, perempuan dapat sekian. Jadi kalau ada orang bekerja jangan bilang duniawi banget sih loh. Lah entah kalau saya meninggal nggak ninggalin apa-apa, ngerepotin orang lain gimana? Sampai turun masker saya. Sabar. Turun naik, turun naik ini. Iya. Jadi kita perlu ilmu rumah tangga. Kalau kita baik dengan pasangan kita, insya Allah rezeki kita lancar. Ini buat para suami, para pasangan ya. Tolong kita juga royal di dalam, royal di luar. Apalagi royal dalam beribadah. Tapi jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Kalau sama anak gak ada bekasnya.
Tapi sama temen, emang dia mau nolongin kita? Betul. Mau dia nolongin kita kalau kita udah jatuh? Hah? Kalau lagi susah sama teman pada nggak ada Ustaznya. Nah, maka dari itu. Baik, ini jamaah yang ada di rumah luar biasa tema kita hari ini. Antusiasnya terima kasih sekali, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan pertama yuk langsung aja kita bacakan dari Instagram @lestardiulandari614. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya, apakah menghabiskan uang gaji suami untuk kebutuhan rumah, anak-anak, seperti kebutuhan makan sehari-hari, tanggungan bulanan, termasuk pemborosan? Karena suami suka ngedumel kalau uang yang dikasih selalu habis. Karena itu karena itu saja. Saya sudah hemat-hemat dan sudah saya atur sedemikian rupa sampai akhirnya kebutuhan pribadi saya juga tidak dipikirkan karena tidak kebagian. Sedangkan kalau saya mau bantu cari nafkah, anak-anak tidak ada yang ngurusin. Mohon solusinya supaya saya nggak galau antara mau cari nafkah atau ngurus anak-anak di rumah. Boleh dijawab nih sama guru kita Ustadz Maulana. Iya, nih, baik. Ustadz? Sebenarnya kalau membahas tentang rumah tangga, perekonomian dan sebagainya, yang jelas agama sudah mengaturkan yang mencari nafkah adalah suami, yang bertanggung jawab adalah suami. Karena mohon izin, pencarian nafkah ini tanggung jawab daripada suami. Dan ketika istri itu tidak wajib untuk bekerja. Istri tidak wajib bekerja. Tapi apabila jika untuk membantu perekonomian, harus ada ridho dari suami. Dan keputusan ini tidak membahayakan rumah tangga. Kalaupun istri bekerja silakan aja dengan syarat, satu harus ridho suami, yang kedua tidak menelantarkan keluarga. Dan yang paling penting saling pengertian dan tolong menolong. Sekali lagi, saling pengertian tolong menolong. Baik itu istri tidak bekerja atau istri bekerja, dua-duanya harus saling tolong menolong dan pengertian. Dan kalaupun terjadi seperti yang ditanyakan tadi, cari titik temunya. Jadi maunya apa? Kalau memang aku harus bekerja, gimana nih pengaturannya? Dan kalau memang tidak bekerja, gimana nih peraturan ekonomi? Berapa kebutuhan? Jadi sebenarnya nafkah itu kan sesuai kebutuhan istri, sesuai kemampuan suami, dan yang ketiga, sesuai kesepakatan. Pertanyaan berikutnya ada dari Instagram @tokofitrisubang. Ustadz, kalau ada yang foya-foya tapi juga gemar sodakoh gimana? Apakah itu artinya seimbang antara dunia dan akhirat? Wah, ini bagus sekali pertanyaannya. Boleh dijawab nih guru kita Habib Muhammad, silakan. Jadi dia banyak berbuat baik, kemudian banyak berbuat dosa tuh masuk surga gitu. Nah. Karena seimbang katanya, gimana nih? Artinya dia beda hukum. Orang yang foya-foya beda hukumnya lagi. Orang yang bersedekah dia beda hukumnya lagi. Orang yang bersedekah, Masya Allah, sedekahnya dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hadis daripada Nabi SAW, amal perbuatan keburukan kita ini bisa menghabiskan amal perbuatan baik. Nah, banyak itu hadis daripada Rasul SAW. Jadi dilihat juga foya-foyanya. Foya-foyanya ini menyebarkan dosa atau tidak? Artinya, menyebabkan dia berbuat dosa atau tidak? Kalau menyebabkan perbuatan dosa, tidak bisa langsung menseimbangan, tidak. Karena kebaikan dan keburukan tidak bisa bersatu. Jadi ketika dia berbuat suatu foya-foya, kalau foya-foya mubadzir, ini Allah katakan mubadzir itu min ikhwani syayatin kan. Artinya seperti keluarganya setan, saudaranya setan. Itu maaf saya ngadep setannya kemarin. Iya, saya jadi serem. Karena Kita hadap sana aja ya Ustaz. Artinya jadi tidak boleh melakukan foya-foya. Artinya kalaupun foya-foya, kalau memang masih bisa diterima masyarakat, bisa keseimbangan dengan sedekahnya. Tapi kalau foya-foyanya bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu sedekahnya bisa menyelamatkan dia, seperti itu. Aduh, Masya Allah. Jadi harus bisa membedakan juga ya. Tidak Betul. bisa digabungkan. Jadi karena misalnya ada istilah tuh STMJ, kalau kata orang anak muda zaman dulu. Apa tuh bahasanya? Sholat terus maksiat jalan. Wah. Kan itu salah juga ya. Makanya mungkin Salah. bukan seimbang, tapi justru jadi takutnya tadi habis Kacau, amalan habis baiknya. amalnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, Bib, saya masih ada pertanyaan lagi. Baik, Masya Nah, Allah. ini dalam Islam, bagaimana cara Rasulullah mengajarkan para orang tua untuk menanamkan hidup sederhana dan bagaimana sih cara memberikan
uang yang adil terhadap anak-anaknya. Kadang kan kalau kita ngasih ke anak, aduh kebanyakan takut salah, sedikit juga takut kurang. Gimana nih anjuran Rasulullah? Masya Allah, ini penting banget dibahas Penting nih, banget biar ini. orang tua nggak salah ngasih. Benar. Kalau dia memang tuh. dia butuh rekening, orang tua terus rekening saya nggak apa-apa. Tapi setelah ini insya Allah. Setelah ini ya, Masya Allah, ini luar biasa menarik sekali pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.